Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ghazi Al-Ghifari dengan nomor induk mahasiswa 220213883, program studi ilmu tasawuf ISKI Sunan Pangandaran akan mempresentasikan tentang gerakan Islam di Amerika, Italia, dan Spanyol. Langsung saja. Yang pertama, pendahuluan itu memahami dinamika Islam di dunia barat. Presentasi ini akan membandingkan gerakan Islam di Amerika Serikat, Italia, dan Spanyol. Saya akan mengeksplorasi akar sejarah, tantangan kontemporer, dan kontribusi Muslim di barat. Langsung saja. Yang pertama itu akar sejarah kehadiran Muslim di tiga negara ini. Yang pertama, di Amerika Serikat. Kehadiran Muslim di Amerika Serikat berawal dari para budak Afrika pada abad ke-17 dan imigrasi pada awal abad ke-20. Kemudian gelombang imigran pasca 1965 membawa keragaman komunitas Muslim. Yang kedua, di negara Italia. Islam masuk ke negara Italia melalui penaklukan Sisilia pada abad ke-9. Kebangkitan Muslim modern didorong oleh imigrasi pasca Perang Dunia Kedua, terutama dari Afrika Utara. Yang ketiga itu di negara Spanyol. Negara Spanyol memiliki sejarah Islam yang kaya dari Al-Andalus pada tahun 711 sampai 1492 Masehi. Komunitas Muslim kontemporer berkembang melalui imigrasi pasca Franco dan kembalinya keturunan Moor. Selanjutnya, gerakan Islam di Amerika Serikat, diversitas komunitas dan aktivisme sosial. Komunitas beragam. Muslim di Amerika Serikat berasal dari berbagai etnis dan mazhab, membentuk mosaik budaya yang kaya dan beragam. Aktivisme sosial. Mereka terlibat aktif dalam gerakan hal-hal sipil, keadilan sosial, dan advokasi kebijakan, memperjuangkan hak-hak Muslim dan minoritas lainnya. Yang ketiga itu ada dialog antar iman. Muslim Amerika Serikat sering menjadi jembatan dialog antar iman, mempromosikan pemahaman dan kerjasama lintas agama. Selanjutnya, memasuki gerakan Islam di Italia. Tantangan integrasi imigran dan representasi. Komunitas Muslim di Italia didominasi oleh imigran dari Afrika Utara dan Albania. Mereka menghadapi tantangan signifikan dalam integrasi sosial, ekonomi, dan representasi politik. Isu-isu seperti pengakuan resmi Islam, pembangunan masjid, dan pendidikan agama menjadi fokus utama gerakan Islam di Italia. Selanjutnya, gerakan Islam di Spanyol. Yang pertama ada warisan sejarah. Gerakan Islam di Spanyol sangat dipengaruhi oleh sejarah Al-Andalus, mencari koneksi dengan masa lalu yang gemilang. Yang kedua, identitas kontemporer. Mereka berjuang membangun identitas Muslim Spanyol yang khas, memadukan tradisi Islam dengan budaya Spanyol. Yang ketiga, ada peran masjid. Masjid dan pusat kebudayaan menjadi pusat vital bagi komunitas, mempromosikan pendidikan dan kohesi sosial. Selanjutnya itu memasuki isu-isu krusial. Ada Islamofobia, radikalisme, dan dialog antar iman. Yang pertama, Islamofobia. Islamofobia ini yaitu peningkatan sentimen anti-Muslim dan diskriminasi menjadi tantangan serius yang dihadapi komunitas Muslim di ketiga negara tersebut, ya, di negara Amerika, Italia, dan Amerika, Italia, dan Spanyol. Yang kedua ada radikalisme, yakni upaya penangkalan radikalisasi
dan ekstremisme merupakan fokus penting dengan penekanan pada pendidikan dan narasi kontra. Selanjutnya, dialog antar iman. Inisiatif dialog antar iman terus digalakkan untuk membangun jembatan pemahaman dan kerjasama lintas agama. Selanjutnya yaitu ada peran wanita muslim dan generasi muda dalam gerakan kontemporer. Peran wanita muslim itu sendiri yaitu berperan aktif dalam pendidikan, aktivisme, dan dakwah. Wanita muslim mendorong pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan dalam komunitas dan mengatasi stereotip dan miskonsepsi melalui partisipasi publik. Yang kedua ada peran generasi muda, yaitu perannya mencari relevansi Islam dalam konteks modern, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan positif, membangun identitas ganda sebagai muslim dan warga negara barat. Memasuki slide selanjutnya itu peluang dan tantangan gerakan Islam dalam konteks multikultural. Yang pertama itu peluangnya. Itu meningkatnya kesadaran akan hak-hak minoritas dan juga jaringan global yang memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman. Kontribusi dalam bidang seni dan budaya sains. Tantangannya yaitu ancaman dari Islamofobia dan diskriminasi sistemik. Yang kedua, tekanan untuk berasimilasi sepenuhnya. Yang ketiga, terpecahkan internal dan kurangnya persatuan di antara kelompok muslim. Nah, pada kali ini saya akan menyebutkan tokoh-tokoh gerakan Islam di ketiga negara tersebut, yaitu Amerika, Italia, dan Spanyol. Yang pertama di Amerika ada Malcolm X. Beliau adalah seorang pemimpin hak-hak sipil yang ikonik dan tokoh sentral dalam Nation of Islam sebelum beralih ke Islam Sunni. Yang kedua ada Walid bin Muhammad, putra pendiri Nation of Islam, Elijah Muhammad. Ia berhasil memimpin Nation of Islam untuk berintegrasi dengan komunitas Muslim global dan mengadopsi ajaran Islam Sunni di ortodoks. Yang ketiga ada Hamza Yusuf, salah satu pendiri Zaituna College, perguruan tinggi muslim pertama yang terakreditasi di Amerika Serikat. Yang kedua itu tokoh-tokoh gerakan Islam di Italia. Yang pertama ada Yahya Sergio Yahya Pallavicini. Beliau seorang tokoh muslim Italia terkemuka berdarah bangsawan yang sering terlibat dalam dialog antar agama dan menjabat sebagai ketua komunitas agama Islam Italia. Yang selanjutnya ada Abdel Qadir Muhammad. Beliau itu imam kota Perugia yang dikenal luas karena perannya dalam mempromosikan dialog lintas agama dan kerukunan. Selanjutnya yang ketiga ada Izzeddin Elzir, seorang imam dan mantan presiden Uni Komunitas Islam di Italia, salah satu organisasi muslim terbesar dan paling berpengaruh di Italia. Memasuki ke tokoh-tokoh gerakan Islam di Spanyol. Yang pertama ada Tariq bin Ziyad, komandan muslim Berber yang memimpin penaklukan semenanjung Iberia pada tahun 711 Masehi. Yang kedua ada Abdurrahman III atau An-Nasir. Beliau khalifah terbesar di Al-Andalus yang memimpin kekhalifahan Cordoba mencapai puncak kejayaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur, menjadikannya pusat peradaban Islam di Eropa. Yang ketiga ada Ibnu Rushd. Beliau adalah salah satu filsuf muslim terbesar yang berasal dari Al-Andalus. Karyanya dalam bidang filsafat, kedokteran, dan astronomi memiliki pengaruh mendalam pada pemikiran barat. Masuki slide yang terakhir yaitu kesimpulan dan prospek masa depan. Gerakan Islam di Amerika, Italia, dan Spanyol terus berkembang, menghadapi tantangan namun juga memberikan kontribusi signifikan. Komunitas muslim adalah bagian integral dari masyarakat barat.
Masa depan tergantung pada dialog, integrasi, dan melawan narasi negatif. Muslim akan terus berkontribusi pada keanekaragaman budaya dan kemajuan sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.